Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 12. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik. Masih membahas tentang nilai-nilai kehidupan. Setelah kalian belajar tentang nilai kebenaran, nilai kejujuran, hari ini kita akan belajar tentang nilai kehidupan tentang perdamaian. Perdamaian sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan hidup manusia. Manusia ingin mencari suatu ketenangan hidup yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan dirinya dengan lebih manusiawi di dalam persaudaraan. Namun kenyataannya masih terjadi peperangan atau pertikaian di berbagai tempat di dunia ini, termasuk di negara kita sendiri. Untuk itu, kita perlu menyadari hal-hal tersebut dan berusaha menjadi agen-agen perdamaian dalam hidup kita di tengah masyarakat, baik di negeri sendiri maupun di dunia internasional. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri yang memulai, lalu kita harus menunggu siapa? Nilai-nilai kehidupan, nilai kebenaran, nilai kejujuran, dan nilai perdamaian yang sudah Bu Fani jelaskan, yakni nilai kebenaran dan nilai kejujuran minggu lalu, semuanya itu harus kita hidupi. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Kita jangan memaksa orang lain untuk menghidupi atau menjiwai nilai-nilai tersebut, tapi diri kita sendiri belum menjiwai atau menghidupi nilai-nilai kehidupan tersebut. Nah, sekarang kita lihat fakta-fakta tentang pertikaian dan perang yang menjadi wujud nyata belum adanya perdamaian di dunia ini. Kita lihat di Timur Tengah. Di negara-negara Timur Tengah hingga kini masih terjadi peperangan, yakni di negara Israel dan Palestina. Sudah ratusan ribu, sudah banyak sekali korban jiwa yang melayang akibat peperangan tersebut. Lalu di Irak masih terjadi perang saudara pasca tumbangnya Presiden Saddam Hussein pada bulan Maret 2003 hingga saat ini. Begitupun di Syria dan beberapa negara tetangga lainnya. Di Eropa yang notabene negara maju, hingga kini masih terjadi perang saudara, yakni di Ukraina. Nah, perang saudara ini juga sudah menelan banyak korban jiwa. Dan di Indonesia sendiri, ini agak berbeda nih, peperangannya bukan terjadi antar bangsa, tetapi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang Indonesia itu melakukan tindakan pertikaian yang menjadi wujud nyata belum adanya tindakan perdamaian? Nah, alasan-alasan tersebut karena dilatar belakangi oleh alasan politik dan alasan agama. Sekarang kita lihat alasan terjadinya pertikaian dan perang. Yang pertama karena fanatisme agama dan suku. Yang kedua karena sikap arogan dan angkuh, tidak ada yang mau mengalah dari kedua belah pihak. Yang ketiga adanya keserakahan, sifat ingin menguasai yang sangat tinggi. Dan yang keempat ingin merebut kemerdekaan atau mempertahankan hak. Nah, 4 faktor ini biasanya menjadi faktor yang umum terjadinya tindak pertikaian atau peperangan di sebuah wilayah. Lalu, apa saja akibat dari pertikaian atau peperangan tersebut? Di sini kita lihat dari 2 sisi. Yang pertama, adanya kehancuran secara jasmani atau secara fisik. Perang dapat menyebabkan banyak orang mati. Sekian banyak sarana dan prasarana hancur, dan sekian ekologi juga akhirnya ikut punah. Ini yang akibat yang bisa dilihat secara kasat mata akibat suatu pertikaian atau peperangan yang terjadi. Adanya kehancuran di mana-mana, seluruh sarana prasarana, semuanya yang sudah dibangun menjadi hancur seketika jika terjadinya pertikaian. Yang kedua,
kehancuran secara rohani. Biasanya orang-orang yang terlibat dalam peperangan, misalnya masyarakat biasa yang menyaksikan sendiri pertikaian atau peperangan tersebut, akan menyisakan trauma yang mendalam. Trauma ini menjadi salah satu penyakit mental yang akan mengganggu kehidupan dari korban peperangan itu dalam waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana kita mewujudkan perdamaian? Mewujudkan perdamaian memerlukan kesadaran, pengakuan, dan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Perampasan terhadap hak asasi orang lain membawa bencana yang besar. Karena itu, menghormati martabat dan hak asasi orang lain merupakan dasar untuk mewujudkan suatu perdamaian sejati. Perdamaian tidak mungkin tercipta selama seseorang merendahkan orang lain dan saling menuding kesalahan kepada orang lain. Jadi sebetulnya cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan perdamaian itu sangat sederhana. Yakni kita hanya perlu menyadari bahwa orang lain juga memiliki hak asasinya sendiri. Kita hanya perlu menyadari untuk menghormati hak asasi orang lain. Perdamaian tidak mungkin akan tercipta jika kita tidak mungkin akan tercipta jika kita masih belum bisa menghormati hak asasi orang lain itu. Lalu, apa ajaran kitab suci tentang perdamaian? Di sini ada beberapa ayat-ayat dari kitab Perjanjian Baru yang mengajarkan kita tentang perdamaian. Yang pertama kita lihat di Injil Yohanes bab 14 ayat 27. Yesus mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu." Di sini Yesus ingin mengatakan bahwa damai itu bukan hanya tidak ada perang atau kekacauan. Lebih dari itu, damai berarti suatu rasa ketenangan hati karena orang memiliki hubungan yang bersih dengan Tuhan, sesama, dan dunia. Damai sejahtera yang menampakkan kerajaan Allah. Bu Fani yakin ayat ini pasti sudah sangat familiar dengan kalian. Lalu ada juga di Injil Yohanes bab 16 ayat 33. "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku." Artinya, damai tidak hanya ditempatkan dalam pengertian politik atau lahiriah saja. Yesus sendiri memperingatkan kita bahwa damainya tidak meniadakan derita yang dijumpai para muridnya di dalam dunia. Dengan kata lain, damai harus diuji dengan derita. Dunia ini penuh derita, tetapi Yesus penuh dengan damai. Damai yang dimiliki oleh para muridnya sebenarnya berasal dari Kristus itu sendiri. Ada juga di Injil Lukas bab 1 ayat 79. Yesus menegaskan, "Aku bukan pembawa damai seperti yang kalian pikirkan. Aku memang pembawa damai, sebab inilah salah satu ciri khas Mesias sejati." Orang-orang pada zaman Yesus mengharapkan damai secara politis, yakni terbebasnya mereka dari peperangan, diusirnya penjajah dari negeri mereka, sehingga tidak ada perang dan penindasan lagi. Namun menurut Yesus, damai itu bukan semacam ketenangan murahan, damai politis seperti yang dibayangkan orang-orang. Yesus sendiri datang untuk mengajarkan perdamaian yang jauh lebih mendalam, karena Yesus sendiri adalah perdamaian tersebut. Yesus adalah sumber damai tersebut. Damai yang diajarkan oleh Yesus membersihkan dunia ini dari segala macam kejahatan dan kedurhakaan. Damai itu benar-benar damai bagi mereka yang sejiwa dengan Yesus. Damai adalah suatu pencapaian kebenaran dan hasil perjuangan serta pergulatan batin. Ini bukan damai lahiriah yang tergantung pada manusia lain, tetapi damai batinia yang sepenuhnya berakar dalam kebenaran, yaitu dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Ada juga di teks Injil Matius bab 5 ayat 39.
Ini Bu Fani juga rasa kalian sudah sangat familiar dengan teks kitab suci ini ya. Kalau orang menampar pipi kirimu, berikanlah pula pipi kanan. Kalau kita menjiwai ayat ini, maka Bu Fani yakin tidak ada lagi pertikaian di dunia ini. Kenapa? Karena orang-orang mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang mau menghormati orang lain. Damai Tuhan inilah yang seharusnya berada dan tinggal dalam hati tiap orang. Damai yang demikian kuatnya sehingga setiap kejahatan selalu dibalas dengan kebaikan. Yesus menolak setiap kekerasan dalam pewartaannya. Lalu apa ajaran gereja tentang perdamaian? Dalam Kompendium Ajaran Sosial Gereja nomor 494, kompendium ini artinya ringkasan ajaran sosial gereja ya, ringkasan dari ajaran sosial gereja, tepatnya nomor 494. Dalam kompendium ini dituliskan bahwa perdamaian bukan melulu berarti tidak ada perang. Tidak pula dapat diartikan sekedar menjaga keseimbangan saja di antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Sebaliknya, perdamaian dipijakan pada suatu pemahaman yang tepat tentang pribadi manusia dan menuntut ditegakkannya suatu tata susunan yang dilandaskan pada keadilan serta cinta kasih. Damai berarti situasi yang selamat sejahtera dalam diri manusia. Perdamaian adalah keadilan. Perdamaian adalah hasil tata masyarakat manusia yang haus akan keadilan yang lebih sempurna. Walaupun demikian, perdamaian tidak pernah sekali jadi, tetapi harus selalu dibangun. Damai merupakan kesejahteraan tertinggi yang sangat diperlukan untuk perkembangan manusia dan lembaga-lembaga kemanusiaan. Perdamaian tidak dapat tercapai di dunia ini apabila manusia dengan rakus mengutamakan kepentingan pribadinya. Baik anak-anak, hanya ini yang bisa Bu Fani sampaikan untuk submateri memperjuangkan perdamaian. Semoga kalian bisa memahami, dan sekali lagi Bu Fani ingatkan, minta tolong kalian jangan hanya mendengarkan saja materinya, tetapi perlu untuk kalian wujud nyatakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian harus mampu mewujudkan perdamaian, mulai dari hal-hal kecil, karena dari hal-hal kecil tersebutlah suatu saat kita bisa menjadi seseorang, kita bisa menjadi manusia yang bisa menciptakan kedamaian. Baik anak-anak, terima kasih sudah